Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran tentang hereditas manusia. Nah, sebelum kita masuk ke hereditas manusia, kita akan membahas terlebih dahulu tentang peta silsilah. Nah, kita slideshow dulu. Mana dia? Memang tidak ada ya. Kita bahas tentang peta silsilah. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah kamu bisa mengidentifikasi hereditas manusia itu melalui peta silsilah. Nah, mengidentifikasi apakah cacat atau penyakit menurun itu disebabkan oleh alel resesif atau alel dominan. Kemudian yang kedua, bagaimana pola pewarisan dari generasi ke generasi cacat atau penyakit menurun tersebut. Tidak cuma berbicara tentang cacat dan penyakit menurun, tapi juga tentang karakter. Yang berikutnya, mengklasifikasikan manusia dalam peta silsilah, ya, dalam tingkatan-tingkatan atau generasi. Nah, sekarang kita lihat dulu, peta silsilah itu apa sih? Itu adalah suatu peta yang akan menggambarkan karakteristik dari suatu individu dalam suatu keluarga dari generasi ke generasi. Nah, biasanya peta silsilah ini digunakan oleh konselor genetik itu untuk membantu keluarga dalam memberikan informasi tentang faktor resiko kondisi genetik seseorang dalam suatu keluarga. Jadi kalau misalkan silsilah dari garis keturunan cacat genetik seperti ini polanya, nah maka kalau dia nanti menikah dengan orang dengan pola pewarisan genetik dengan pola yang lain lagi, nah maka nanti keturunannya sudah bisa kita prediksi apakah akan menghasilkan anak-anak yang sehat atau anak-anak yang mengalami cacat atau penyakit menurun, ya. Nah, sebelum kita masuk untuk pembuatan peta silsilah, kita harus mengenali dulu beberapa simbol. Nah, di sini ada simbol lambang kotak dan lambang lingkaran. Lambang kotak itu adalah simbol untuk laki-laki. Nah, kalau kotak kosong ini untuk laki-laki normal. Sedangkan kalau yang dia berisi atau diarsir ini berarti laki-laki yang menderita cacat atau penyakit menurun. Nah, demikian juga untuk yang perempuan. Ya, seperti ini. Ini adalah perempuan normal dan ini adalah penderita perempuan yang menderita cacat atau penyakit menurun. Berikutnya kalau ada lambang belah ketupat seperti ini, nah berarti di sini seseorang yang tidak diketahui jenis kelaminnya. Nah, kemungkinan ini sudah mengalami meninggal ketika masih di dalam kandungan, jadi tidak jelas jenis kelaminnya, ya. Berikutnya, simbol-simbol yang lain adalah kalau kotak dengan lingkaran dihubungkan oleh satu garis, berarti ini adalah menunjukkan pasangan suami istri. Nah, kemudian ini juga pasangan suami istri, tapi ada garisnya dua, berarti di sini pasangan suami istri ini adalah pernikahan sedarah, artinya masih kehubungan kekeluargaannya masih dekat, ya. Bisa kakak dengan adik atau ponakan dengan ponakan. Kemudian gambar garis lurus seperti ini, tegak lurus menunjukkan anak dari pasangan ini. Dan anaknya adalah laki-laki. Yang berikutnya, gambar peta silsilah seperti ini menunjukkan dua generasi, generasi ayah dan generasi anak. Ayah ibu dan generasi anak. Di mana kedua pasangan ini memiliki 4 orang anak. Anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan, anak ketiga ini kembar. Lambang seperti ini menunjukkan anak kembar. Kalau dia garisnya 3 atau 4, berarti dia kembar 4, kembar 3, dan seterusnya.
Nah, apa manfaat yang bisa kita dapatkan dengan kita mempelajari peta silsilah? Nah, dengan kita mempelajari peta silsilah, kita bisa mengetahui genotip orang tua dari keturunannya. Contoh, kita bisa mengetahui genotip orang tua kita dengan melihat dari karakteristik gen yang bisa kita amati dari luar. Nah, contoh di sini gen yang mengendalikan tumbuhnya rambut di bagian tengah dari ruas jari. Kita lihat di sini ya, antara ruas jari sini dengan ini, di sini ini tidak ada bulunya, tapi beda di sini, ini ada rambutnya. Nah, gen yang memiliki rambut itu adalah yang ditimbulkan oleh gen dominan. Seperti ini. Jadi, orang yang di antara ruas-ruas jarinya ada rambut-rambut, ini berarti orang yang memiliki gen dominan, yaitu apakah dia M besar atau M besar M kecil. Sedangkan kalau di antara ruas jari tidak terdapat rambut, maka orang ini dikatakan memiliki gen yang resesif. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa tahu dari mana seseorang itu bisa mendapatkan bahwa dia di sini M kecil. Berarti kita bisa tahu bahwa kedua orang tua tangan ini itu pasti memiliki gen resesif M kecil dan gen resesif satu lagi M kecil. Ayah dan ibunya pasti punya M kecil. Ya, seperti itu. Nah, jadi kita bisa melihat genotip orang tua kita dari diri kita sendiri. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penerapannya di dalam suatu peta silsilah. Ya, tadi kan untuk munculnya rambut pada ruas jari itu kan disebabkan oleh gen dominan. Maka pewarisannya adalah seperti ini. Jika kamu melihat pada gambar di mana salah satu dari orang tua ini ruas jarinya berambut, maka kita dapat simpulkan ya berarti di sini disebabkan oleh gen dominan. Buktinya apa? Karena gen dominan kalau dia berada pada satu genotip, maka dia sifatnya akan muncul. Nah, kita lihat di sini pasangan ini ibu yang jarinya tidak ada rambutnya menikah dengan ayah yang jarinya ada rambutnya. Nah, berarti kan untuk mendapatkan menjadi satu anak ini harus dari separuh dari kromosom ayah dan separuh dari kromosom ibu. Nah, berarti sifat yang M besarnya terwaris di sini. Sifat yang M kecilnya ini juga dapat di sini. Jadi ini orang ini adalah heterozigot, M besar, M kecil. Karena M itu dominan, maka orang ini memiliki karakter yang sama dengan ayahnya. Nah, demikian juga dengan di sini. Ya, dia terwaris M besarnya dan ini dari ibunya dia terwaris M kecil. Nah, sekarang seperti ini. Nah, ini bagaimana orang yang kedua orang tuanya rambut ruas di antara jarinya itu berambut tapi bisa memiliki anak yang tidak berambut. Nah, dari sini kita bisa menduga, tadi kan kita bisa mengetahui genotip orang tua. Dari sini kita bisa menduga bahwa kedua orang tua ini adalah heterozigot. M besar M kecil, M besar M kecil. Sehingga M kecil di sini masuk ke sini, satu lagi M kecil masuk di sini. Maka jari tangan anak ini tidak berambut. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah manfaat pertama dari peta silsilah. Nah, kemudian yang kedua kita lihat lagi masih contoh yang lain, yaitu genotip dari orang tua kita bisa lihat dari penyakit menurun yang terpaut pada kromosom seks tipe X. Nah, di sini ada 3 macam penyakit yang pautan atau nempel pada kromosom seks tipe X, yaitu buta warna, hemofilia, dan anodonsia. Nah, ketiga penyakit atau cacat genetik ini disebabkan oleh gen resesif. Nah, jadi kalau dia disebabkan oleh gen resesif, pengaruhnya tidak sebegitu besar dibandingkan kalau disebabkan oleh gen dominan. Ya. Nah, sekarang kita lihat kalau dia terpengaruh oleh kromosom seks tipe X, maka pola pewarisan itu akan menghilang. Ya, di mana kalau ibunya cacat, maka sifat cacatnya akan diwariskan kepada anaknya yang laki-laki. Kalau ayahnya yang cacat, ayah kan punya kromosom X, maka sifat cacatnya akan diwariskan pada anaknya yang perempuan. Kita lihat bagaimana ini polanya. Nah, di sini kita lihat ada ibu yang
yang mengalami cacat genetik, misalnya di sini buta warna. Nah, sifat buta warna dari ibu ini pasti akan diwariskan kepada anaknya yang laki-laki. Nah, apakah tidak diwariskan kepada anaknya yang perempuan? Diwariskan, tapi ini sifat cacat ibu itu muncul di sini, tapi dia tertutup oleh X yang dari ayah yang normal, sehingga X normal dari ayah menutup X cacat yang dari ibu, sehingga dia seolah-olah normal. Padahal ini adalah carrier, ya. Nah, kemudian terjadi perkawinan sedara. Berarti di sini kita bisa menduga ini dengan ini adalah kakak adik, ya, anaknya saling menikah. Nah, bagaimana terjadi incest seperti ini? Terjadi perkawinan sedara. Nah, berarti sifat itu akan menurun. Dari sini kita bisa ramalkan, anaknya terkena pada kedua orang tuanya adalah normal. Nah, berarti dari sini dapat kita ramalkan karena sifat penyakit yang terpaut pada kromosom X yaitu pola pewarisannya menyilang. Dari sini anaknya mengalami buta warna, hemofili, atau anodonsia. Ini berarti sifat ini didapatkan dari ibunya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat lagi. Loh, kok di sini ada anaknya yang perempuan? Nah, berarti di sini ayahnya pun juga mengalami yang namanya buta warna. Harusnya ini diberi tanda hitam sehingga dia bisa perempuan itu bisa menjadi buta warna, hemofili, atau anodonsia karena mendapat separuh sifat kromosom X yang cacat dari ibu dan satu kromosom X yang cacat dari ayah. Nah, yang berikutnya adalah karakteristik yang lain, yaitu kita bisa mengetahui sifat dominan. Manfaat dari peta silsilah yang lain adalah kita bisa mengetahui sifat dominan atau resesif. Nah, di sini ada suatu gen di dalam tubuh manusia. Gen ini bisa mendeteksi suatu kertas itu akan terasa pahit atau tidak terasa pahit. Nah, gen tersebut bisa dibuktikan keberadaannya dengan menggunakan kertas yang namanya PTC, penil thiokarbamid. Nah, ini kertasnya ada di seperti ini. Jika kertas itu ditempelkan pada ujung lidah dari seseorang, ada seseorang itu yang merasakan kertas ini terasa sangat-sangat pahit. Nah, ada lagi orang lain yang kalau dia ditempelkan pada ujung lidahnya tidak berasa apa-apa kertas ini. Nah, orang yang bisa merasakan kertas ini pahit itu dikatakan orang itu adalah tester. Sedangkan kalau dia tidak bisa merasakan pahit, dia dikatakan dengan nama non-tester. Nah, sekarang bagaimana peta silsilah bisa menggambarkan pola pewarisan dari gen perasa atau tidak perasa atau tester dan non-tester dari PTC. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa induk yang betina atau ibunya ini tester. Tester itu ada dua. Kalau kita lambangkan, dia kan disebabkan oleh gen dominan, ya, T besar atau T besar T kecil. Nah, dari sini kita bisa melihat ternyata anaknya juga ada di sini satu. Dia tidak terpengaruh menyilang ibu, terus di sini anak perempuan. Nah, berarti kalau setiap ada gen dominan yang terwaris dari salah satu, nah maka kita dapat ketahui bahwa orang ini adalah dia juga tester. Nah, sekarang kalau tester kawin dengan tester, ternyata anaknya bisa tidak tester semuanya. Nah, berarti kita bisa menduga kedua orang tua ini dia adalah heterozigot. Ya, heterozigot berarti anak ini mendapatkan gen-gen yang resesif dari kedua orang tuanya. Yang berikutnya, bagaimana pola pewarisan gen-gen yang terpaut kromosom seks tipe X. Nah, kita bisa ngelihat di sini. Kalau di sini kosong-kosong, tiba-tiba ada anaknya yang laki-laki yang cacat, kita udah bisa tahu. Berarti dari sini asalnya, ibunya yang carrier. Sekarang kalau kita lihat di sini ayahnya, ya, ayahnya cacat. Ya, berarti X yang dimiliki oleh si ayah ini ada pautan penyakit genetiknya. Nah, kita lihat semua anaknya adalah normal, tapi ingat bahwa anaknya yang perempuan ini adalah carrier. Nah, kita buktikan ketika dia kawin dengan orang laki-laki normal, nah maka anaknya yang laki-laki
itu akan terwaris sifat cacat yang dari sini tadi. Nah, ini kenapa tidak terlihat? Karena dia punya satu gen satu kromosom X yang normal ya. Jadi kalau kamu ngelihat gambar-gambar seperti ini, kamu udah bisa memprediksi, oh ini anaknya laki-laki, kita udah tahu ibunya carrier. Oh, di sini ayahnya, pasti anaknya semuanya normal. Nah, nanti kalau anak perempuannya ini kawin dengan laki-laki normal, pasti cucunya akan terwaris sifat X yang mengalami cacat tadi. Sekarang kalau terwaris pada kromosom Y bagaimana? Kalau terwaris pada kromosom Y berikatan